Jadi cerita kali ini gue mau ngebahas tentang pengalaman seorang anak kecil. Dia laki-laki, namanya kita sebut aja Rizky. Waktu dia tahu kalau dia tuh ternyata dalam tanda kutip beda dari anak-anak yang lain adalah pas dia kelas 3 SD. Nah sampai akhirnya suatu hari dia tuh ngerasain hal aneh banget Muibi. Sekitar jam 9 malam pas lagi tidur, Rizky tuh ngerasa badannya tuh demam tinggi banget. Pokoknya dia kedinginan, menggigil, sampai pakai selimut berlapis-lapis. Karena waktu itu kebetulan orang tuanya tuh lagi di luar kota, dan dia ditinggal sama pembantunya doang. Jadi dia tuh cuma keluar kamar, bilang ke mbaknya kalau badannya tuh demam. Akhirnya dikasih lah obat demam. Terus Rizky balik lagi ke kamarnya. Dia lanjut tidur lagi, sampai akhirnya tiba-tiba sekitar jam 1 malam, dia tuh kebangun karena denger kayak ada suara bisik-bisik gitu. Kayak pas dia diemin, suara tuh makin banyak dan makin bisik-bisik gak jelas gitu Moy. Tapi dari arah mana gak tahu. Kayak dari sekeliling kamarnya dia. Akhirnya karena dia juga ngerasa keganggu, dia nyoba buka matanya. Dan pas dia buka matanya, Rizky tuh ngeliat di sekelilingnya dia ada pocong banyak banget muterin tempat tidurnya. Sambil mulutnya tuh kayak komat kamit bisik-bisik semua. Ih, cing. Oh shit. Pas ngeliat itu karena Rizky juga gak bisa gerak kemana-mana, dia ngumpet lah di dalam selimutnya sambil teriak-teriak mbaknya. Sejam sampai 2 jam dia ngumpet di balik selimut. Gak lama tuh suaranya udah gak ada. Akhirnya karena dia ngantuk, ketiduran juga tuh di situ. Nah selama nunggu orang tuanya pulang, Rizky tuh ngalamin banyak kejadian-kejadian aneh Moibi. Malamnya nih pas dia mau tidur, Rizky tuh udah matiin lampu dan lain-lain nih, bener-bener udah siap buat tidur. Tapi tiba-tiba banget dia tuh nyium ada wangi melati kenceng banget. Wanginya tuh sampai bikin dia pusing. Dia mikir mbaknya tuh kayak nyemprot wangi-wangian kayaknya. Mbaknya tuh bilang kalau nggak nyemprotin apa-apa. Akhirnya Rizky tuh balik lagi ke kamarnya. Dia naik ke lantai 2 sampai depan kamarnya. Dia mau buka pintu kamarnya nih. Pas dia buka, Rizky tuh ngeliat ada perempuan, mukanya serem, hancur banget, lagi tiduran di kasur Rizky sambil ketawa-tawa. Bah. Rizky langsung lari ke bawah dan perempuan itu tuh kayak terbang ngikutin Rizky. Anjrit. Jadi gue mau ceritain suatu kejadian di satu keluarga pada tahun 2000. Keluarga ini tuh ada bapak, ibu, sama 2 anak perempuan. Anak perempuannya ini tuh kembar, namanya Hana sama Hani. Mereka semua ini tuh orang Jakarta. Nah pas menjelang lebaran, mereka berempat mudik ke rumah omanya di Jogja. Selama perjalanan, mereka tuh seneng banget karena mau ketemu sama sepupu-sepupu mereka yang seumuran di sana. Tapi Muibi, mereka berempat kecelakaan tunggal di tol. Aduh, anjrit. Tapi semuanya selamat, kecuali Hani. Aduh. Di situ mereka sekeluarga langsung dibawa ke rumah sakit dan gak jadi ke Jogja. Mereka balik ke Jakarta buat pemakaman Hani. Mereka semua tuh kaget, apalagi Hana. Sebenarnya Hana tuh belum paham-paham banget juga sama arti meninggal. Dia cuma mikir kalau Hani itu tuh lagi pergi jauh aja. Karena setiap malam Hana tidur di kamar mereka berdua. Hana selalu ngerasa kesepian ngeliat tempat tidur Hani yang kosong. Jadi sebelum tidur, Hana tuh selalu berdoa biar Hani tuh cepet pulang. Akhirnya Hana coba tidur abis berdoa. Pas Hana lagi merem, Hana tuh dengar dari belakangnya dia ada suara hordeng dibuka tutup gitu kayak lagi dimainin. Karena dia lagi tidur ngebelakangin jendela, jadi Hana tuh gak bisa lihat kan itu tuh apa. Dia denger ada suara yang manggil dia, Hana. Dan itu suaranya tuh Hani banget. Refleks lah Hana langsung nengok ke belakang, tapi gak ada apa-apa. Akhirnya Hana lanjut tidur sambil merem. Terus besok paginya Hana nanya ke bapak ibunya, tapi ya bapak ibunya gak percaya. Dia bilang kalau itu tuh cuma efek dari Hana tuh terlalu kangen sama Hani doang. Nah kebetulan itu tuh hari Sabtu, keluarganya Hana tuh rencananya mau pergi ke mall. Niat bapak ibunya juga biar Hana tuh bisa ngelupain pelan-pelan kesedihannya. Akhirnya mereka berangkat ke salah satu mall di Jakarta Barat. Pas sudah sampai, mereka makan dulu. Terus lanjut nonton bioskop film anak-anak yang disukain sama Hana. Selesai nonton jam 4 sore, Hana bilang mau ke toilet. Jalanlah Hana ke toilet bioskop sendirian. Pas Hana lagi antri mau pipis, Hana tuh ngeliat jelas banget ada Hani keluar dari salah satu bilik toilet itu. Sambil jalan cepet keluar toilet. Kali ini Hana tuh yakin banget kalau itu tuh beneran Hani. Jadi dikejar lah sama Hana keluar tanpa ngeliat kanan kiri sampai ke lobi dan akhirnya tuh keluar mall tanpa disadari sama Hana. Dan tanpa disadari, di kanannya Hana tuh ada mobil ngebut banget. Pas Hana nengok kanan, dia tuh sebenarnya nyaris banget ditabrak. Tapi untungnya Hana tuh ditarik sama bapaknya. Jadi pas Hana lari-lari keluar dari toilet bioskop, ternyata orang tuanya tuh udah ngikutin Hana juga. Hana tuh bilang kalau dia tuh ngeliat Hani keluar dari bioskop. Akhirnya bapak ibunya tuh langsung ngajak Hana pulang. Karena sebenarnya tadi aja tuh sebenarnya udah ngebahayain nyawanya si Hana.
Nah sesampainya di rumah, terus karena udah malam, Hana nurut dan langsung disuruh mandi. Abis itu langsung siap-siap mau tidur. Pas Hana mau tidur, Moebi lagi-lagi ada kejadian suara hordeng dibuka tutup lagi. Tapi karena Hana udah gak mau ngeliat macem-macem, Hana tuh berusaha buat merem. Dia tuh sebenarnya takut di situ, tapi dia berusaha maksain buat tidur. Tapi semakin didiemin, suara hordengnya tuh makin ganggu. Dan bahkan sekarang tuh ada suara jendela kebuka. Jadi ada angin masuk juga. Mau gak mau, Hana tuh bangun kan dari tempat tidur. Terus dia jalan ke jendela buat nutup jendela. Tutupan jendela itu dari atas ke bawah gitu loh nutupnya. Pas Hana lagi megang yang atas buat dikebawahin, Hana tuh ngeliat ada tangan nyangkut di jendelanya dari luar. Nah pas Hana berusaha lihat ke bawah ada apa, Hana tuh ngeliat ada Hani lagi senyum sambil ngomong Hana. Dengan wujud terakhir kali Hana ngeliat Hani pas kecelakaan. Oh shit. Jadi gue mau ceritain pengalaman seorang anak muda yang tinggal di Jawa Tengah. Dan dia tuh pengen banget liburan ke Jakarta untuk datang ke museum wayang. Namanya Bimo. Dia hobi gambar dan dia kepengen banget ngegambar wayang-wayang yang ada di Museum Wayang Jakarta. Dia ngajak sahabatnya namanya Dita untuk nemenin dia ke Jakarta. Sampai akhirnya berangkatlah mereka berdua untuk liburan ke Jakarta. Sesampainya mereka di Jakarta, kira-kira jam 10 pagi, mereka langsung pergi ke penginapan tempat mereka nginap. Di hari pertama mereka sampai, Bimo nih ngomong ke Dita, Dit, pokoknya aku mau abis ini kita naruh tas dan lain-lain, kita langsung ke museum wayang ya. Aku mau gambar semua wayang yang ada di sana, Dit. Dan karena tujuannya Dita juga nemenin Bimo, jadi Dita setuju untuk ke museum setelah dari penginapan. Sekitar jam 1 siang, mereka berangkat langsung ke museum wayang. Pas mereka sampai di sana, mereka langsung beli tiket untuk mereka berdua. Di situ matanya Bimo tuh berbinar banget dan dia tuh seneng banget. Mereka jalan nih berdua, masuk ke dalam. Pas masuk, Bimo benar-benar langsung jalan-jalan sendiri dan ngeliat-liat. Sementara Dita yang gak terlalu ngerti, dia sambil main HP dan gak terlalu fokus kayak Bimo. Karena Bimo ini jalan cepet banget untuk milih wayang mana yang mau duluan dia gambar, dia sampai gak sadar kalau Dita ini tuh sebenarnya gak ada di belakang dia. Cuma dia mikir, ah ya udahlah, ada HP ini bisa nelfon dan mungkin Dita juga lagi ngeliat wayang yang lain. Bimo di situ mulai ngegambar wayang yang dia lihat satu-satu. Pas dia lagi asik ngegambar, dia ngerasa kayak ada angin kencang ngelewatin dia. Terus suhunya juga tiba-tiba makin dingin gitu rasanya. Terus tiba-tiba ada suara Dita manggil Bimo, Bimo. Tapi suaranya tuh kecil banget. Nah Bimo itu nyaut, Dit, sini ikutin suara aku aja di sini. Emang pas si Bimo ngeliat sekitar, dia tuh di lorong sendirian, jadi nggak ada siapa-siapa gitu loh di sana. Bimo kayak ngomong sendiri aja gitu loh rasanya. Sampai akhirnya Bimo tuh penasaran. Dia nengok ke kanan, nggak ada siapa-siapa. Nengok ke kiri juga nggak ada siapa-siapa. Akhirnya dia selesaiin gambar wayang yang lagi dia gambar. Setelah selesai, dia mutusin buat keliling nyari Dita. Pas dia jalan 2 langkah, dia ngerasa kalau lampu ruangan ini tuh ngeredup. Dan dia ngerasa kayak diliatin semua wayang yang ada di kanan kiri dia sepanjang lorong.